saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian pada minggu terakhir bulan September ini dengan firman Tuhan yang tidak ada duanya. Sungguh-sungguh luar biasa. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang hidup yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Menolong kami untuk menyadari bahwa standar hidup di mata Tuhan adalah standar hidup di mana kami hidup berkecukupan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Ketika saudara mendengar firman Tuhan tadi, kita sadar bahwa itu pernah diucapkan oleh Ayub. Ketika dia kehilangan segala-galanya. Ingat, dia konglomerat di wilayah timur, hebat sekali, kekayaannya berlimpah-limpah. Dan hari ini saya mengajak saudara, sadarilah bahwa hari ini juga ucapan yang sama diucapkan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Apa kata Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Maksudnya dengan telanjang juga kita meninggal. So lihat,
apa yang sungguh-sungguhnya kita butuhkan? Nah, di sini Tuhan menjawabnya seluar biasa. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini kunci, saudara-saudara sekalian. Kunci yang harus kita ingat seumur hidup. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Oh, saudara-saudara sekalian, sudah berpikir orang kaya itu, saya tidak anti orang kaya, saya perlu orang kaya, saya perlu persembahan mereka untuk mendukung pelayanan saya. Tetapi maksudnya ialah uang tidak akan pernah membuat kita rasa cukup. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, dalam hati kita seperti ada lubang besar. Taruhlah ke situ 1 miliar, 1 triliun, 10 triliun, 1000 triliun uang, tidak akan pernah puas. Tidak pernah merasa cukup. Itu sebabnya kita kaget ketika mendengar di sebuah negara maju itu konglomerat terkaya di tempat itu kemudian putranya bunuh diri. Kenapa sampai begitu, saudara sekalian? Oleh karena dia tidak pernah puas dengan uang. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Tetapi jika ada sebuah tangan, satu tangan yang berlubang paku di atasnya itu menutup tadi lubang yang seperti apapun diisi tidak cukup, maka kita langsung merasa cukup. Ya, merasa puas dengan hidup kita. Tidak perlu terlalu kaya. Memang saya mau kaya, mau jadi kaya untuk apa? Supaya saya bisa memperkaya banyak orang. Paling tidak menolong orang-orang yang terlilit hutang atau apa seperti itu. Saya punya kerinduan itu. Doa saya setiap hari. Tuhan berikan saya banyak uang untuk menolong orang yang terlilit hutang. Tidak sengaja, saudara sekalian. Ada banyak. Tiba-tiba keluarga meninggal di pulau lain, jauh dari Batam, misalnya, untuk kami di Batam. Dan dia tidak punya persediaan cukup uang. Keluarganya meninggal, dia harus pulang ke sana karena dia anak sulung misalnya. Terpaksa pinjam di rentenir. Dan terjebaklah dia dengan apa? Rentenir itu pulang bunganya sudah berbunga-bunga. Itulah dia. Ya. Mata rantai kutuk itu. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin menolong kita semua. Mari kita minta tangan Yesus yang berlubang paku menutup semua celah, semua lubang dalam hidup kita, sehingga kemudian kita bisa merasa cukup. Datangnya dari mana tadi kata firman Tuhan? Dari ibadah. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya sudah jelaskan tadi tentang apa kata Ayub. Dia tidak merasa kehilangan, walaupun sebenarnya dia kehilangan yang amat sangat besar. Para psikolog Kristen mengatakan bahwa jika Ayub tidak punya Tuhan yang dia pegang teguh dalam hidupnya, dia bisa menjadi gila atau mati bunuh diri. Tetapi kabar baiknya apa? Ayub sampai bertahan, sampai dia dipulihkan dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-10. Itu yang terjadi. Dan ayat 8, haleluya. Di sini kita menemukan jawabannya. Kalau sudah kembali membaca firman Tuhan, mundur ke belakang, sudah bacalah lagi sekali lagi, sudah baca apa? Bacalah Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Itu luar biasa sekalian. Di sana disebutkan ayat ini. Ya, apa kata firman Tuhan? Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya memang iya. Loh, tidak perlu rumah ya?
perlu rumah memang tentu saja. Tapi nomor satu, sudah punya rumah, sudah tidak punya cukup makanan dan pakaian, bagaimana? Ya, jadi yang maksudnya terutama, kata firman Tuhan di sini. Jadi yang terutama engkau perlu punya cukup pakaian dan cukup makanan. Ini ditulis dalam konteks wilayah 4 musim. Jadi ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Masalahnya kalau saudara tidak punya pakaian hangat pada musim dingin, bagaimana sudah bisa keluar rumah? Itu misalnya begitu. Dan engkau punya persediaan makanan yang cukup untuk musim dingin. Itu konteks firman Tuhan ini. Jadi sekarang bagi saudara yang perlu, yang bermimpi untuk menjadi kaya, baca ulang-ulang ayat ini. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Memang ibadah. Mulailah mencari Tuhan, rajin ke gereja, serius lagi berdoa, baca dan renungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya hidupmu merasa puas dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk sadar dan ingat, jangan mencari yang lain dulu, tapi mencari Tuhan, rajin beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan, sehingga kami akan merasa puas dengan hidup kami, merasa berkecukupan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.